warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil masyayikhina wa khususan ila syekhina Abdurrahman Wahid wal Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina fid dharain amin. Saya juga minta didoain itu semoga kan ini lagi kena katanya jantungnya bocor, jadi lagi dibikinin obat untuk buat nambal jantung. Saya bilang pakai ter aja bisa enggak gitu. Emangnya talang kata gitu. Ya saya lagi ngirit-ngirit umur aja, nggak boleh angkat-angkat gitu kan. Terus nanjak bener nggak boleh, kecuali 1, 2, 3 diem, 1, 2, 3 diem gitu. Pokoknya sifatnya nanjak terus sambil neken itu nggak boleh. Apalagi kalau yang di ring gitu kan. Tapi ya buat saya ya gitu, kata kiai kampung masa mati diranjang katanya gitu. Mati tuh lagi naik kuda gitu kan. Repot musuh Gus Dur tuh. Padahal dia sendiri waktu meninggal ada diranjang tuh gitu kan. Saya di sampingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina fid dharain amin. Banyak sampah sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad. Saya yang ulas saja daripada meneruskan nanti tambah masuk kepada tajrid. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudi zalal. Redaksinya sih emang begitu. Kalau dikasih atau kita berbuat sesuatu harus mendapatkan balasan dari sesuatu itu. Hendro beli kambing dicacak-cacak begini langsung dibakar sate dapat untung kan, pengennya gitu kan. Nah, ketika mendapat untung dan ketika tidak mendapat untung, itu apa yang kamu peroleh? Lebih baik kan kita tidak mengharapkan apa-apa. Jadi nuqsanur roja itu kan, tidak mengharap apa-apa itu tandanya kita amalnya diterima. Ingat, ini adalah pembicaraan kelas kakap. Saya katakan kalau mau belajar hikam, walaupun bukan Quran dan bukan hadis, hanya petikan makalah-makalah atau kata-kata hikmah dari para kiai, tapi yang ngomong, yang nulis ini adalah topnya wali gitu kan. Selain Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan nanti urutannya kalau sampai bisa ziarah. Ya mudah-mudahan rezekinya aja lagi kan.
Dari kalimat yang sering dikatakan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha si al karomi awalannya nggak tahu akhirannya ya nggak tahu gitu kan. Kita kan yang awal tengahnya saja itu. Iya. Jarang yang komplit tahu. Ketika Syekh Busiri mengatakan begitu, itu rombongannya itu Hikmah Sakandari, Syekh Mursi, bisa dilihat nanti ke sana. Indah wujud di zalal, ketika jatuh dalam posisi minus, ente baru ngomong, wah tidak, Allah tidak adil. Adil kek mau tidak adil kek, ya terus saja gitu loh. Gitu kok dipikirin. Susah kan kalau sudah bahasanya kelas atas itu. Al-i'timad. Ente datang ke sini rame-rame, pengennya kan dapat pahala. Pahala nggak ada, pahala kencana nggak, dapat pahanya bininya nanti malam Jumat. Iya kalau nggak ada bini, nggak ada kan pahanya anjing. Ini udah tingkatnya sudah tingkat bukan orang biasa saja. Kalau makan kenyang, kalau nggak makan lapar. Itu aja kan. Makan kek, nggak makan kek, yang memberikan kekenyangan itulah bukannya badogan itu, bukannya makanan itu. Dan sumpah saya, itu hanya sekedar nanti dalam urusan asbab, nanti ada makomul asbab. Kata apa nggak sugi-sugi katanya doa itu kan. Ngomong saya nggak ngomong sugi sih. Kalau saya dikasih berlian ya cukup, dikasih baby pen ya cukup. Kan ada doa begitu. Allahul kafi, Qasatul kafi, kafaniyal kafi. Saya pernah ditegur sama Gus Dur gara-gara doa itu. Marah dia. Doa kok begitu. Minta tuh apa gitu, masuk gelondong apa boleh. Tapi asal mintanya sama Allah, jangan kemakan dulu. Boleh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim gitu kan. Masya Allah besok itu harga emas antam naik gitu kan. Saya di sini punya 500 gram. Doanya Allahul kafi wa qasatul kafi kafaniyal kafi wa ni'mal kafi. Dimarahin. Lah Bapak ngomongnya cuma di mana-mana doa Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Orang mau meninggal, orang hajatan, orang nikah, itu dulu udah kayak besar doanya cuma itu. Yang hafal semua itu. Akhirnya berantem berdua gitu kan. Itu di rumah adik iparnya ketika itu 40 hari. Tengkar. Saya diajak ke sana,
Ayo ke sana yuk, ke Kemah, ke ya kan? Apa? Kita belum 40 hari, ya sama belum 40 hari ke sana gitu kan. Saya baca doa, saya baca tahlilnya, Bapak baca doanya. Terus setelah selesai, Bapak baca doa, jawil-jawil saya, ente baca doa. Saya punya itu, Allahul Kafi itu. Doa tuh minta kaya kayak Pak, ke saudara saya tuh. Ya nasibnya aja Pak, saya bilang begitu. Nah doa kamu Allahul Kafi. Kan bener Pak. Duit cukup, beli kapal pesiar, ya kan, beli penerbangan Al-Kafi, maha cukup. Kafani Al-Kafi, yang memberi kecukupan kepada kita adalah zat yang memberi kecukupan. Wa ni'mal kafi, semua udah cukup. Ya udah pakai, jangan itu bener kata apa tadi itu, langsung doa tuh. Saya juga tadinya begitu, langsung nggak usah pakai wakil rektor, wakil apa, langsung rektor UI gitu kan. Tapi yang ke UI aja nggak tahu jalan, minta jadi rektor UI. Akhirnya UIA, Universitas Islam Nasabiyah. Ngerti nggak Dang? Jangan ngelamunnya aja. Kamu sih, mana itu tukang rujak ulek? Nggak ada orang sapinya, nggak datang hari ini. Jadi aliyatimat. Amida ya'madu amdan, i'tabada ya'tamidu i'timadan. Nih, Imaduddin, pilar ini kan. Menjadi i'timad. Tapi biasanya orang cenderung menyalahkan Allah ketika inda wujudiz zilal. Ketika saya diputuskan Luna Maya, jatuh mental saya. Wah. Syahrini memutuskan saya nggak jadi, padahal saya udah ngelamarnya. Nggak dapet Syahrini, Sahroni. Syahrini nggak dapet, Poati gua dapet. Itu ketika kejatuhan. Ketika 1,5 bulan saya sakit tuh yang kelihatan bukan karena maksiatnya banyak. Bukan, saya belum sedekah. Fasodak wa aku minasholihin. Sesuatu amal ketika sudah kepepet begitu yang ada bisa itu sedekah. Sholat harus pakai wudhu, harus ada ini ada. Sedekah enggak, nyuruh anak sedekah gitu kan selesai. Perkara umurnya panjang atau tidak, wallahu a'lam. Enggak, saya harus begini kalau ini sakit hidup lagi gitu kan. Saya mau sholatnya ditambah atau dari 5 waktu menjadi 7 waktu. Itu kodok, itu yang 2. Pakai begitu, pakai ini lagi. Azam tahu pakai apa gitu kan. Saya kalau lulus sholat saya 5 waktu bisa jangkep. Nanti 5 waktu gitu kan. Orang barang wajib.
dijadikan tandingan gambling dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kewajibannya dia gitu. Tuhan diajak main dadu. Ya. Nggak bisa. Jangan kayak santri saya. Pak, Senin Kemis bisa nggak puasa? Boleh. Kalau kodok boleh nggak? Boleh. Terus kodok campur Senin Kemis, pahalanya gitu. Nah ini kan yang ada Senin Kemisnya kodoknya gimana gitu kan? Lu kira hitung-hitungan malaikat itu nggak ngerti apa? Mana bayar utang, ya kan? Yang kodok dulu lah, bukan Senin Kemisnya yang dihitung. Kodoknya kewajiban kamu harus diselesaikan. Tapi kan gayanya kalau campur buka gitu, waduh, bareng sama santri-santri yang lain, weh gua Senin Kemis loh. Padahal dia kodok mens, meninggal waktu dapat mens. Timat dawujul jalal. Qala ba'dul muhaqqiqina radhiyallahu anhum man balagha ila haqiqatil Islam. Kalau orang sudah mencapai titik hakikat Islam, sudah tidak bicarakan syariah ini, sudah dilewat ini. Nanti tanya di sini, bagaimana caranya kalau saya mau masuk ke hakikat Islam kita kentut gitu. Kelewat. Lam yuqaddir ayyaqtara 'alal amal. Kalau kita sudah mentok masuk ke ruangan putaran Islam, kita nggak sembarangan untuk melaksanakan Islam itu. Selalu segala sesuatunya terkait dengan iman kita. Perkara mau dikasih pahala atau tidak terserah, karena sudah menjadi satu dengan Islam. Wa man gharal khaliq haqiqatul iman lam yakdir ayyal tafita ilal amal. Perbuatannya juga tidak pernah meninggalkan imannya. Terikat, sudah menyatu. Sholat bukan merupakan suatu kewajiban. Kalau saya kan masih kewajiban kan, sehingga kira-kira kalau assalamualaikum sholat duhur bisa dilanjutkan dengan sholat asar dengan catatan eman wudune gitu. Wudunya yang di sini bukan wudun bisul. Mamam balagha ilal ihsani lam yakdir ayyal tabita ila hadis wallahi ta'ala. Kalau tingkat ihsannya sudah semuanya dah segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak sampean habis makan duren gitu kan ya, tangan bau duren, iler bau duren, kentut bau duren, itu udah enak semua tuh. Makan duren dekat situ Kapolsek apa itu di situ tuh, Pak Budi itu ada tuh, belah kiri, pengen diajak di sebetulnya gitu. Terus pulang itu sampai rumah tangannya agak kayak koboi begitu kan, biar tahu anak cucu gitu kok, woi gua habis diajak loh gitu. Padahal makannya cuma 2 nyamplung.
Iya, gitu. Kalau sudah tidak ada lagi, sehingga orang mengatakan dia tidak mengajarkan sesuatu apapun. Banyak orang yang sudah sampai titik begitu, dia tidak merasakan apa-apa. Kok tadi saya ketemu si A ya di rumahnya, kok di masjid saya ketemu. Nah yang satu siapa, yang satu siapa? Kayak saya pernah begitu tuh, kejadian begitu itu dengan Syekh Yasin Padang. Saya ngatakan kitab menjelang maghrib, masuk ke tempatnya terus la ya qalina katanya fil jami' ma'aya fil haram gitu kan. Udah nggak enak kan jalannya bareng, nanti banyak orang ngajakin salaman gitu kan. Ya udah katanya taruh aja di situ, nanti balik lagi habis sisa makan gitu. Nah, terus sampai di masjid di Babu Salam, lah itu Syekh Yasin Padang. Nah tadi yang di sana siapa? Apa rawa rontek dia punyanya ajiannya gitu kan. Sudah nggak pakai bahasa itu lagi. Dan untuk menuju ke situ tuh ya sudah mana-mana orang dia kerjaannya cuma ngarang wirid, ngarang nulis. Nanti kan nggak banyak nonton TV-nya. Apalagi bentar lagi apa itu liga atau apa itu, saya suruh bayar lagi gitu kan. Iya, kita sudah banyak kosongnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wakul kufar kosong gitu tuh. Ada tuh kalau diada-adakan aja gitu. Ya kalau di sini aja kan. Kalau Kang Latif ngomong wahidu la ilaha atau dzikri palaman udah ya ilmu la ilmu. Jadi saya kalau suara itu kenapa ya saya jadi pikiran. Itu sering mengganggu itu kalimat itu. Tulisannya sih la ilaha illallah, iramanya bukan gitu loh. Yang jadi mengganggu para saya itu illallah. Yang ada la ilaha illallah itu bukan ininya yang cedut-cedut, ini pantat cedut-cedut begitu kan. Ada murid saya begitu, ya Allah, kenapa saya terobsesi gitu loh. Ya saya ceritakan di mana-mana itu. Ada teman saya hebat namanya. Pagi-pagi langsung bangun tidur, Kang, tangi Kang ya. Siang hehe gitu kan. Gara-gara wirid itu. Alamatnya tuh istislam wasukuti tahta jiryanil ahkam. Ya, yang ngalir aja ngalir gitu loh. Sampai berbuat apa pulang dari sini, kata yang ngalir, besok berputar lagi ngalir. Ngalir gitu kan. Besok ngaji ada apa atau nggak ada, udah ramli, ayo aja ngaji. Karena itu adalah kebutuhan kakek datang wirid. Jangan sampai absen itu setengah tahun gitu kan. Banjir sampai absen juga gitu kan. Ngaji yang nggak bayar pakai absen. Harapannya tetap saja, tetap kekeh.
Kita harapan pada Allah, bukan untuk mendapatkan apa yang dari Allah. Tidak naik dan tidak turun. Tapi kesemuanya harus disertai dengan apa yang sering Abang katakan, riyadhah. Yang malam Selasa itu ulangan daripada malam Jumat, atau Selasa ulangan Jumat ulangan daripada malam Selasa. Hanya itu saja gitu kan. Saya mau mengundang yang ahli thariqat, sayanya bukan jamaah thariqat, jadi cater gitu kan. Naksabanti, Fardiyah, apa dia, salah sulukiyah gitu loh gitu. Yang penting itu amalan yang selalu digunakan pada tempat dan waktu yang sama. Itu namanya wirid. Kayak pagi-pagi jam 4 saya nonton BTS. Ya nyetel BTS jam 4 pagi. Yang isinya si Ayu Ting Ting aja gitu. Penting istiqomah, mustaqim. Masa sih itu kan kita coba walau kana rokatan. Selagi masih dikatakan itu wajib, kita masih sunnah kan, fal yatahajjad bihi nafilatal lak. Ya nyari duit tetap. Mau masih di dunia ini ya nyari duit. Nyari istri lah. Orang kita masih di masa pengen nyari begitu terus istri enggak, ini enggak. Terus yang di lampu merah, monggo mas. Ya kan tidak. Wa alamatu arju' ila maulahu fis sarra'i bil hamdi wa syukri wa fi tau'i bi dhahril faqati wal fakri. Ya kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau usah pakai wirid bawa tasbih kemana-mana, ini juga tasbih. Apa 36 bisa kan? Berapa aja bisa, yang ini counting, ini ya ngisi gitu kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau satu putaran berarti 15 ini mungkem. Mau usah kemana-mana bawa tasbih, jidat ditemin. Saya pernah diomeli sama jamaah umroh waktu sama Adi apa ya? Iya. Saya pakaian biasa aja begini nih, pakaian biasa. Terus pakai loafer separuh, kayak pegawai restoran gitu loh. Kok sampean nggak kayak orang lain, orang umroh katanya. Nah, terus pakai apa, yang di rumah juga pakai begitu, yang dibawa dari rumah juga itu. Nggak beli tubda apa begitu loh, kayak yang lainnya gitu kan, yang ngomongnya ada hamsa riyal, ada asyar sidrah, haya gitu. Kayak udah itu kan udah haya gitu kan, udah haya terus gelabet gitu kan, gandul gitu kan. Enggak, diomelin saya sampai ke Madinah. Ingat saya orang Sidoarjo, jeragan tas kulit. Nah, saya biasanya begitu kan. Terus ada yang ikut-ikut gitu. Nah, ini muridnya Gus Dur itu. Terus saya diam.
Ya saya pakai kopiah gitu, pakai blower separuh gitu kan. Panas enggak maksud saya, dingin enggak gitu. Kalau kedinginan ya gatel gitu kan. Ya. Jadi nampaknya masih bahwa pakaian itu menunjukkan seseorang tingkat takwanya tinggi. Dia nggak tahu di Kairo Germo itu pakai kayak Imam Bonjol. Jangankan gitu di sini masuk pakai burka, keluar tinggal pakai selek aja gitu kan. Ya, tadi udah dipesanin jangan malam-malam katanya. Karena banyak inian di Jakarta Timur, tembok bolong. Tembok bolongnya pindah sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah pom bensin. Tembok bolongnya sekarang rapet. Karena mau 17-an itu ditaruh terus dipakai apa? Gambar-gambar gitu kan. Biasanya Hendro itu tolak pinggang di situ tuh. Ngaku tukang parkir. Al-Fatihah.